Kemudian problem yang keempat adalah wawasan atau semangat tarjih itu. Terutama wawasan yang keempat. Dan ini seringkali kalau kita bicara tentang manhaj tarjih, ini seringkali diulas. Tapi untuk menjawab pertanyaan itu bagian keempat itu. Tidak berafiliasi mazhab itu bagian dari jiwa dan semangat tarjih. Di samping tajdid, toleran, dan keterbukaan. Kalau tajdid secara umum kan sudah jelas deh, bahwa tajdid itu bisa berarti purifikatif, tajrid dalam masalah akidah dan ibadah mahdoh, dan modifikasi mutagayyirat dalam persoalan muamalah, lebih lagi muamalah duniawiyah. Nah, ini sebenarnya salah satu senjata. Kenapa kemudian Muhammadiyah menjadi organisasi yang diakui di dunia sebagai satu-satunya organisasi Islam dengan amal usaha yang terbanyak. Karena bisa memilah mana persoalan yang rigid, yang sami'na wa ata'na, ittiba sesuai dengan dalil, yaitu masalah akidah dan ibadah, dan di mana kita memiliki ruang untuk melakukan kreasi, modifikasi, ijtihad sesuai dengan kondisi, zaman, dan situasi yang berubah. Nah, ini salah satu senjata sehingga Muhammadiyah menjadi responsif dan memiliki wujud konkret dari living Quran, living sunnah yang real dan bisa dirasakan. Nah, itu kemudian kalau kita bicara tentang semangat toleransi, artinya apa? Kita mentolerir pendapat-pendapat di luar kita. Kita tidak menyalahkan. Maka salah satu bentuk toleransi kita itu ada muncul at-tanawu fil ibadah. Tetapi karena banyak pendapat yang ada, tidak semuanya diakomodir. Lalu dipilih beberapa saja di antara dalil yang kuat itu. Misalnya kalau kita bicara tentang salam pada sholat, itu kan banyak sekali variannya dan hadis-hadisnya sahih. Assalamualaikum misalnya kanan kiri sahih riwayat Muslim dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri juga hadisnya sahih riwayat Muslim, Bukhari bahkan ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan, warahmatullahi ke kiri, dalilnya juga sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan kiri juga hadisnya sahih. Antara lain Abu Dawud dengan beberapa versi kitab terbitannya. Tetapi kenapa yang dipilih itu Assalamualaikum warahmatullahi kanan kiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kanan dan kiri? Ya antara lain ya ditaisir untuk kemudahan, agar mudah dihafal, dalilnya kuat, dan itu sebagai salah satu patokan referensi terutama bagi masyarakat secara umum. Tapi bukan berarti kemudian yang pendapat yang lain itu kita salahkan, tidak. Nah, itu antara lain semangat toleransi. Semangat keterbukaan, kita sangat terbuka terhadap berbagai usulan, kritikan, pendapat, oh ini dalilnya kurang kuat, harus diganti, ya kita terima itu. Karena kita bukan sumber kebenaran, tapi kita sama-sama sebagai pencari kebenaran itu. Tidak berafiliasi mazhab, nah ini stressingnya. Tidak mengikuti mazhab tertentu, bukan anti mazhab. Jadi kalau Muhammadiyah itu tidak berafiliasi mazhab, itu bukan berarti anti mazhab. Maka ketika melakukan ijtihad, justru dibaca pendapat lintas mazhab. Kalaupun suatu ketika ternyata pendapat kita sama dengan Imam Syafi'i, bukan karena kita bermazhab Syafi'i. Kalaupun suatu saat sama dengan pendapatnya Abu Hanifah, bukan karena kita mengekangkan diri pada mazhab Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Tetapi secara metodologi menemukan titik temu di situ dalam melakukan dialektika dengan dalil-dalil yang ada. Nah, itu yang lebih tepat kita sebut dengan bermazhab secara manhaji. Maka nggak usah takut kalau kemudian Muhammadiyah dikatakan bermazhab. Iya, tetapi secara manhaji, bukan secara qauli. Konsekuensinya kalau secara bermanhaji tidak menutup kemungkinan terjadi perbedaan simpulan atau konklusi. Nah, ternyata sikap yang dipegang oleh Muhammadiyah, slide-nya terus jalan ya, sampai pada kalau kita kaitkan dengan wasiat para imam mazhab. Maka sikap dari Muhammadiyah ini sudah sangat-sangat sesuai dengan harapan dari para imam mazhab. Terus Mbak slide-nya. Nah, apa kata imam mazhab itu?
Para imam mazhab mengatakan begini. Nah ini. Misalnya kalau kita membaca ya wasiat-wasiat Abu Hanifah sebagai seorang mujtahid yang lebih senior, bahkan dikategorikan sebagai kibarut tabi'in beliau secara generasi karena sempat bertemu dengan generasi sahabat sigor. Nah, Abu Hanifah mengatakan idza qultu qawlan yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabarar Rasul sallallahu alaihi wasallam fatruku qawli. Bayangkan, begitu rasionalnya beliau, begitu cerdasnya beliau, dalam banyak hal pendapatnya sangat kuat. Tetapi apa kata beliau sebagai bentuk ketawaduannya, kewaraannya, dan faham betul kalau beliau itu bukan sumber kebenaran. Beliau memberikan nasihat, idza qultu qawlan, jika aku berpendapat, berpendirian, yukhalifu kitaballahi ta'ala wa khabar Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pendapatku itu menyelisihi, berbeda, apalagi bertentangan dengan kitab Allah, dengan Quran dan sunnah Nabi, fatruku qauli, kata beliau, tinggalkan pendapatku. Semua imam mazhab itu tidak ingin ditaati secara mutlak, karena mereka sangat paham betul tentang kapasitas dan situasi yang menjadi latar belakang dalam memutuskan satu hukum. Maka sikap kita sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hanifah. Kemudian yang kedua, kalau kita membaca nasihatnya Imam Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab Maliki, beliau dengan sangat sadar mengatakan innama ana basarun, saya ini manusia biasa, kata beliau. Ukhti'u wa usib, saya bisa benar salah, saya bisa benar. Maka kata beliau, fanzuru fi ra'yi, maka telitilah, kajilah pendapatku dengan seksama. Fakullu ma wafaqal kitab wa sunnah fakhudhu. Jika pendapatku itu relevan sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi, ambillah. Tetapi sebaliknya kata beliau, wa kullu ma lam yuwafiq al-kitab wa sunnah fatrukuh. Kalau pendapatku itu tidak sesuai, tidak relevan, atau bahkan bertentangan dengan Quran dan sunnah Nabi, tinggalkan. Itu kata Imam Malik bin Anas. Kemudian yang ketiga, mazhab Syafi'i, Muhammad bin Idris as-Syafi'i, yang konon di Indonesia banyak yang mengklaim dirinya sebagai bermazhab Syafi'i. Coba kita baca beberapa nasihat dari Imam Syafi'i. Antara lain beliau mengatakan, idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Kata Imam Syafi'i, apabila kalian mendapati dalam kitabku itu pendapat yang berbeda atau bertentangan dengan Al-Quran atau dengan sunnah Nabi, maka tinggalkan, berpendirianlah sebagaimana sunnah Nabi itu. Bahkan dalam satu statement lain beliau mengatakan, idza sahal hadis fahuwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itu adalah pendapat. Nah sekarang konsistensi nasihat dari Imam Syafi'i ini coba kita uji. Satu kasus misalnya, kalau kita membaca ayat Al-Quran, misalnya aula mastumun nisa, atau kamu sekalian saling bersentuhan dengan istri, yang simpulan akhirnya dalam mazhab Syafi'i mengatakan bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya membatalkan wudhu, semata-mata karena bersentuhan. Tidak perlu karena faktor libido, sengaja atau tidak sengaja. Kalau kita telusuri argumentasi dari pendapat Imam Syafi'i ini secara rasional ilmiah dan argumentatif, ternyata satu di antara argumentasi beliau mengatakan apa? Irtikabu ma'na zahir aula min irtikabi ma'na al-batin. Kata beliau, mengambil arti letterlock atau arti harfiah lebih diutamakan ketimbang arti majas, metafornya. Karena lamas atau mau wazannya mufa'alah atau tidak, lamisa atau lama sayulamisu, bagi beliau sama saja. Yang arti hakikatnya, arti letterlocknya bersentuhan. Maka beliau memutuskan bersentuhan kulit, sengaja tidak sengaja, karena libido atau tidak, batal.
Kalau kita uji konsistensi dan cara berpikir manhaj beliau, termasuk nasihat beliau, tentu pendapat ini lemah. Bahkan sangat lemah. Coba kita baca misalnya beberapa pernyataan dari Aisyah radhiyallahu anha. Coba baca dalam kitab-kitab matan hadis yang kutubut tis'ah misalnya, banyak ditemukan. Kalau yang sudah fikih misalnya Nailul Autor coba dibaca, termasuk di dalam Bidayatul Mujtahid. Banyak pernyataan Aisyah yang menunjukkan sunnah fi'liyah Nabi. Nabi berwudu, lalu beliau mencium Aisyah, kemudian sholat bila wudu'in tanpa wudu kembali. Aisyah mengatakan, saya tertidur seperti mayat di samping Nabi. Nabi sedang sholat. Sehingga salah satu anggota tubuh Aisyah bersentuhan bila hail tanpa sekat, tanpa pembatas. Nabi tidak membatalkan sholatnya. Beliau lanjut. Suatu ketika, suatu malam Aisyah radhiyallahu anha tidur bersama Nabi. Lalu di tengah malam Nabi terbangun. Bukan terbangun ya, bangun sengaja untuk qiyamul lail, tahajud. Lalu Aisyah ketika terjaga bangun tidak menjumpai Rasulullah di sampingnya. Beliau mengatakan, fatatni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kehilangan Nabi. Kecemburuannya memuncak, akhirnya dicari Nabi. Dicari, ternyata Nabi sedang sholat. Fa'adkhaltu yadayya. Lalu aku masukkan tanganku ke ala ra'sihi atau fi ra'sihi. Diremas-remas rambutnya Nabi. Hal ajidu balalan, apakah rambutnya itu basah atau enggak? Cemburu. Jangan-jangan Nabi tidur dengan istri yang lain. Nabi melanjutkan sholatnya. Begitu selesai, Nabi senyum-senyum kepada Humairah. Ya Humairah, atatki saitonuki. Kamu itu cemburu ya, kalau bahasa kita. Kamu cemburu ya. Seperti itu. Padahal ingat, sunnah Nabi adalah the first interpreter of Quran. Al-mufassir wal mubayyinul awwal lil Quran. Sunnah Nabi itu adalah penafsir utama dan pertama dari Quran. Artinya secara dalil pendapat mazhab Syafi'i itu sangat lemah. Maka kita kemudian mengatakan bersentuhan kulit itu tidak sampai membatalkan wudu. Ternyata sesuai dengan pendapatnya Abu Hanifah. Bukan karena kita bermazhab Hanafi. Itu kira-kira contohnya. Lalu yang terakhir, coba baca nasihatnya dari Ahmad bin Hanbal sebagai pendiri mazhab Hambali. Beliau dengan tegas mengatakan, la tuqalliduni. Jangan kalian membeu ikut-ikutan kepadaku. Wala tuqallidu Malikan, jangan ikut-ikutan kepada Imam Malik. Wala Syafi'i, jangan ikut-ikutan kepada Syafi'i. Walal Auza'i, jangan ikut-ikutan kepada Imam Auza'i atau pendapat mazhab Auza'i. Walal Thawri, jangan ikut-ikutan pada mazhabnya Imam Thawri. Wa khudh min haitsu akhadhu. Tapi ambillah dari referensi apa atau mana mereka mengambil. Nah ini mutabi'in, bukan muqallid. Jadi semua imam mazhab itu tidak ingin ditaati secara mutlak. Tidak ingin pendapatnya itu diikuti begitu saja. Tapi kesalahan kita seringkali kemudian menempelkan sikap kekeliruan kita itu dengan seorang imam. Maka saya sering mengatakan gini, kalau kita ingin bermazhab Syafi'i yang benar, yuk saya ajak. Mari kita bermazhab Syafi'i dengan cara yang benar. Bagaimana metode beliau dalam berijtihad? Bagaimana sikap dan tasamuh beliau dalam perbedaan pendapat? Dan rujukannya, ya coba rujukan primer. Minimal ya risalahnya dibaca, kitab umnya dibaca, dan kitab-kitab langsung dari Imam Syafi'i. Tapi sekarang yang ada beda antara Syafi'i dengan Syafi'iyah. Yang ada di Indonesia itu Syafi'iyah. Ulama-ulama belakangan yang entah berapa abad yang berafiliasi kepada Imam Syafi'i lalu membuat karya dan pendapat kitab-kitab tertentu. Itu yang banyak dikaji di dunia pesantren tradisional yang kita sebut kitab kuning itu. Dalam bidang fikih ada matan takrib, syarahnya Fathul Qorib, syarahnya lagi Fathul Mu'in, syarahnya lagi I'anatut Thalibin, dan seterusnya ke atas. Nah, itu secara hierarki kajian keilmuan patut kita belajar dengan cara seperti itu. Tapi jangan mengekangkan diri pada referensi dan mazhab tertentu. Nah, yang kemudian yang berikutnya, lalu sikap ideal kita saat ini seperti apa? Jadi sudah terjawab ya, terkait dengan apakah Muhammadiyah bermazhab atau tidak. Saya katakan kalau yang dimaksud secara kauli tidak.
Tapi kalau secara manhaji, ya, dia mengikuti metode dan cara berpikirnya para imam mazhab. Tidak hanya Syafi'i, tapi juga yang lain. Dengan melakukan komparasi. Maka sikap ideal kita saat ini adalah pertama, kalau dalam masalah fikih, baca literatur yang lain, jangan hanya satu mazhab. Itu yang disebut dengan muqaranatul madzahib, seperti yang dilakukan oleh Ibnu Rus dengan Bidayatul Mujtahidnya, yang seperti yang dilakukan oleh yang lain, misalnya seperti Al-Fiqh ala Madzahibil Arba'ah, kemudian seperti yang dilakukan oleh Wahbah Zuhail Fiqhul Islami Wadil Latuh itu. Lalu yang kedua, sikap ideal kita, kalaupun kita harus bermazhab, jadilah mutabi, jangan muqallid. Mutabi kubulu qaulul qail wa huwa yadri min aina ma'khudhuhu. Mengikuti pendapat sekaligus dalilnya. Jangan pokoknya, jangan hanya jarine. Sehingga nanti ketika berhadapan dengan pendapat yang berbeda, bingung atau gampang menjas yang lain itu salah. Jangan menjadi muqallid. Karena muqallid itu hanya menciptakan orang yang menjadi fanatik. Fanatisme buta, apalagi kemudian sudah mengklaim dan menguasai surga, yang lain salah dan pasti neraka. Akhirnya menganggap kamilah yang paling ahlus sunnah wal jamaah, yang lain tidak. Itu sudah seperti peribahasa, ya, kata dalam tempurung. Maka mengukur sesuatu itu dengan lokalitas yang ada dalam tempurung itu. Kemudian yang berikutnya, tidak mengikatkan diri pada mazhab tertentu. Artinya kita masih terbuka terhadap pendapat-pendapat lain yang berbeda. Sebab kalau kita menutup diri terhadap pendapat yang berbeda, kita kemudian hanya mengakui dan melakukan satu pembenaran dengan apa yang menjadi sikap kita. Menafikan kebenaran dari sumber-sumber yang lain. Kemudian sikap yang lain apa? Kita harus rasional. Mana yang perlu kita lestarikan dan mana yang perlu kita modifikasi, bahkan kita melakukan rekonstruksi. Saya belum sampai mengatakan dekonstruksi syariah, baru rekonstruksi. Kalau dalam bahasa Imam Al-Ghazali itu kita melakukan ijtihad intiqai, tidak melakukan ijtihad insya'i secara independen. Kalaupun harus berijtihad secara insya'i, secara kolektif atau ijtihad jama'i. Maka yang perlu, semangat yang perlu kita jaga, al-muhafazah alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Pendapat ulama terdahulu yang masih relevan, mari kita gunakan itu. Kita respon, kita berdayakan. Tetapi kalau sudah tidak aslah, tidak relevan lagi, ya jangan fanatik. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Ambil pendapat terbaru yang lebih maslahah, yang lebih argumentatif, dan yang lebih solutif. Maka saya sering mengatakan ketika melakukan rapat fatwa di majelis tarjih, saya katakan gini, fatwa yang baik dan benar itu adalah fatwa yang bukan sekedar memberikan jawaban, tapi fatwa yang ideal itu adalah fatwa yang memberikan solusi terhadap problem kehidupan. Ya, kalau kita hanya sekedar menjawab halal haram, selesai. Nah, itu. Kemudian yang lain, saya kira ini menjadi catatan penting kita adalah kita selalu tasamuh terhadap perbedaan, membaca literatur secara lebih luas. Insya Allah minimal ketika kita mengikuti satu pendapat, kita tahu argumentasinya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan sebagai ya pengantar lah untuk diskusi kita. Semoga bermanfaat. Tentu banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Bu Umu. Sementara saya cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.